Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku ya. Selamat bergabung lagi ke live aku teman-teman. Dan ya seperti biasa live malam ini bakalan ada 10 soal ya. Silahkan dipersiapkan dulu kertas kecil-kecilnya untuk menghitung benar berapa dan salah berapa teman-teman. Hadir Kak, hadir juga Kak Ina Nestor ya. Welcome ya Kak Ina. Semoga semangat terus ya Kak Ina ya dalam persiapannya. Halo juga Kak, halo Kakak Mira ya. Oke teman-teman. Nah silahkan sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap layarnya dulu ya. Kemudian di-share ya, di-share ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian link live TikTok aku biar mereka bisa belajar bareng sama kita. Halo Kak, halo juga Kak Septria. Hadir Kak, siap Kakak Eva. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Eki. Halo Kakak, halo juga Kak Mai Mai. Halo Kak, halo juga Kak Mams Devan. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu yuk soal nomor 1 ya. Nah ini dia soal nomor 1. Malam ini lebih dominan soal-soal maternitas teman-teman. Silahkan dijawab ya untuk soal nomor 1. Oke. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Kak Mona. Silahkan dijawab teman-teman ya. Kira-kira penurunan kepala 3/5 itu di mana teman-teman? Oke, kita baca dulu ya pertanyaannya bareng-bareng. Nah, Nyonya X ya usia 22 tahun, G2P1A0 ya, hamil 40 minggu, datang ke klinik pada pukul 11 WIB ya dengan keluhan kencang-kencang teman-teman ya. Ini kencang-kencang. Nah, teratur sejak pukul 6 pagi. Kemudian keluar keringat dingin, mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam itu didapatkan pembukaan 9 cm, sapu ketuban utuh, penurunan kepala 3/5. Nah ini perlimaannya itu 3/5 ya. Kira-kira penurunan kepala janin Nyonya S bagian terbawah janin itu berada di mana teman-teman? Nah jadi itu kan ada 5/5, kemudian ada 4/5, ada 3/5, ada 2/5, ada 1/5 ya teman-teman. Dan satu lagi 0/5. Kalau 5/5 ini di mana teman-teman? 5/5 ini belum masuk ya, belum masuk teman-teman. Belum masuk PAP. Nah 4/5 itu dia baru masuk PAP ya. PAP itu pinggir atas panggul. Nah itu baru masuk tuh, masuk ke PAP kepalanya. Kalau 3/5 itu semana teman-teman? Kalau 4/5 itu dia masuk PAP ya. Kalau 3/5, 2/5 mana tuh? Kalau 0/5 itu udah di bawah ya teman-teman ya. Kalau 3/5 udah sampai mana nih? 5/5 belum masuk PAP. 4/5 ini hampir sama dengan soalku tahun kemarin Kak. Oh iya Kak Detris. Kemarin Kak Detris jawabannya apa? Pertanyaannya apa Kak Detris? Kalau boleh tahu tentang perlimaan juga ya. 3/5 itu masuk rongga panggul atau dia masuk pintu tengah rongga panggul teman-teman? 3/5 itu masuk tengah rongga panggul atau memasuki rongga panggul? Kalau nggak salah aku ada sempat searching ya. Coba kita cari bareng-bareng nih biar apa namanya tuh? Biar ini ya ukuran 3/5. 3/5 panggul. Nah, coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah di sini ada nih. Nah ini dia. Ya teman-teman ya, nih 5/5 pada posisi ini kepala bayi berada di atas pinggiran panggul ya. Jadi dia belum masuk PAP.
Kemudian 4/5 ya. 4/5 itu kepala bayi baru saja masuk ke panggul tetapi hanya bagian paling atas ya atau belakang kepala yang dapat dirasakan oleh dokter atau bidan. Nah, ini dia baru mulai masuk panggul, masuk ke PAP tadi teman-teman. Nah, kemudian 3/5 pada tahap ini bagian terluas kepala bayi itu telah berpindah di pinggiran panggul dan bayi dianggap siap masuk ke panggul teman-teman. Nah, kemudian 2/5 itu lebih banyak bagian depan kepala bayi telah melewati pinggiran panggul ya. Seperti itu. Berarti 2/5 ini masuk ke bagian tengah rongga panggul ya, teman-teman ya. Bagian tengahnya. Kemudian 1/5 itu dokter atau bidan sudah bisa merasakan sebagian besar kepala bayi ya siap keluar. Kemudian yang 0/5 itu dokter atau bidan sudah dapat merasakan sebagian besar kepala ya depan dan punggung bayi. Dengan kata lain bayi sudah siap dilahirkan, yaitu bisa berarti kalau 0/5 itu sudah di dasar panggulnya teman-teman. Ya berarti untuk soal nomor 1 tadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya, yaitu kepala mulai memasuki rongga panggul. Nah kalau yang masuk PAP itu 4/5. Kemudian yang C memasuki rongga panggul itu 3/5. Kemudian yang memasuki pintu tengah panggul itu 2/5 teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Ada yang benar nggak nih untuk soal nomor 1 tadi? Silakan dijawab untuk soal nomor 2 teman-teman. Peran bidan dalam mempersiapkan psikologi ibu hamil TM1, 2, dan 3 adalah. Benar Kak, benar. Oke, siap. Ini baru soal nomor 1 tadi udah ini ya, udah bikin pusing ya teman-teman ya. Biasa kan di aku soal nomor 1 yang gampang-gampang dulu. Nah, gimana nih peran bidan dalam mempersiapkan psikologi ibu hamil TM1, 2, dan 3? Yang A, mempelajari keadaan lingkungan penderita ibu hamil yang selalu memikirkan mengenai keluarga. Kemudian yang B, informasi dan pendidikan kesehatan. Yang C, adaptasi pada lingkungan ya. Kemudian yang D, dilaksanakan dengan mengadakan orientasi, memperkenalkan ruang bersalin, alat-alat kebidanan, dan tenaga kesehatan. Kira-kira peran bidan dalam mempersiapkan psikologis ibu itu yang mana? Yang B, yang A, yang C, atau yang E teman-teman. Kalau yang E itu semua jawaban benar ya. Kira-kira yang perlu peran bidan dalam mempersiapkan itu apa? Yang A itu mempelajari keadaan lingkungan penderita ibu hamil, ya mempelajari keadaan lingkungan ibu hamil nih ya, yang selalu misalnya mikirin tentang keluarganya ya. Seperti itu. Karena biasanya masalah keluarga itu berkaitan juga dengan kesiapan si ibu ya, terkait psikologi. Contohnya misalnya kalau suaminya tuh selalu KDRT, nah itu kan berpengaruh juga kepada psikologinya ibu. Kemudian informasi dan pendidikan kesehatan, yang B ini udah jelas banget ya. Kemudian yang C, adaptasi pada lingkungan ya. Nah ini dia, adaptasi pada lingkungan itu benar juga ya. Harus mampu beradaptasi dengan lingkungan luar nih. Kemudian yang D itu dilaksanakan dengan mengadakan orientasi ya, memperkenalkan ruang bersalin, alat-alat kebidanan, dan tenaga kesehatan. Nah, mengadakan orientasi itu maksudnya contohnya persiapan persalinan ya, kayak gitu teman-teman. Kemudian ruang bersalin ya, seperti itu. Takutnya apa? Supaya ibunya itu lebih siap nantinya menghadapi persalinan ya teman-teman ya, itu berkaitan juga sama psikologis ibu. Kadang kan ada yang ngerasa cemas nih, udah masuk TM3 cemas ya, gimana nanti proses melahirkannya, kira-kira berjalan lancar atau tidak, kayak gitu. Jadi perlu juga dilakukan perkenalan nih kepada ibu hamil. Nah maka jawabannya itu adalah yang E teman-teman ya, semua jawaban benar. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E. Next, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 silahkan dijawab teman-teman. Nyonya N saat ini ya memasuki masa kehamilan TM1. Nyonya N sudah mulai membayangkan perannya sebagai seorang ibu. Disebut apakah tahapan tersebut?
Oke, ada taking on, taking in, letting go, pre-quickening, dan post-quickening, teman-teman. Kuliah di sini rata-rata jawabannya adalah yang B ya. Ini yang jawab B memang tahu atau nebak-nebak aja, guys? Memang tahu, yang jawab B memang tahu atau apa nih? Karena aku banyak banget lihat yang jawabannya adalah yang B. Taking on, taking in, letting go ya, pre-quickening atau post-quickening. Kak Ina jawabannya apa, Kak Ina? Kak Ina B ya. Oke. Ya teman-teman ya, jadi di sini ya tahapan ini disebut dengan taking in ya. Jawabannya untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Ini udah pernah aku bahas di grup Telegram, jadi silahkan dibaca-baca lagi materinya di grup Telegram, udah pernah di-share ya teman-teman ya, silahkan dibaca-baca lagi. Yang belum gabung ke grup Telegram silahkan gabung karena di sana banyak banget materi-materi yang bisa kalian dapatin. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, karena udah pernah dibahas, jadi aku nggak bakalan bahas lagi di live ya, karena udah ada di grup Telegram teman-teman. Soal nomor 4 ya, perkembangan mulai pada 2-8 minggu setelah pertumbuhan selama fase ya, ini fase, selama fase ini sistem pernapasan, pencernaan ya, sistem saraf dan tumbuh ya, itu berkembang dengan cepat. Disebut fase apa ini? Fase apa nih teman-teman ya? Ini terjadi 2-8 minggu, itu dikatakan fase. Ada fase germinal, ada fase pre-quickening ya, post-quickening ya, fase embryonal ya, kemudian ada semua jawaban salah. Kayaknya materi ini belum pernah aku bahas ya di grup Telegram teman-teman. Nanti tolong ingatin lagi sama adminnya untuk materi ini. Fase ini tolong diingetin lagi ya teman-teman ya ke adminnya. Share nanti Kak, oke siap Kak Mona, nanti aku, tapi ingetin ya sama adminnya, takutnya admin lupa, aku juga lupa. Ingetin aja ya, besok sih di share-nya ya. Oke, jadi perkembangan ya dimulai dari 2-8 minggu setelah pembuahan ya. Itu dinamakan fase germinal teman-teman ya, fase germinal. Jadi fase ini itu terjadi 2-8 minggu after pembuahan ya, yaitu mulai sistem pernapasan, pencernaan, sistem saraf itu berkembang dengan cepat teman-teman. Itu dikatakan fase germinal ya. Jadi nanti ada fase pre-quickening, post-quickening, fase embryonal. Untuk lebih lengkapnya aku bakal share aja di dalam grup Telegram. Karena grup Telegram itu sifatnya eksklusif ya teman-teman ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa akses terkait materinya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Jadi buat kalian yang mau akses, silakan bergabung ke dalam grup Telegram. Ke grup Telegramnya apa namanya, silakan stay tune sampai di akhir live ya teman-teman ya, karena di akhir live nanti bakalan ada diskon gede-gedean ya untuk gabung ke grup Telegramnya. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Silakan tonton sampai ke soal nomor 10. Kak mau gabung ke grup Telegram tapi respon pas chat di Telegram solo respon. Kak Anggi langsung aja ya, nanti diklik aja link WhatsApp admin ya untuk gabung ke grup Telegram. Kalau di WA itu fast respon teman-teman. Dan boleh juga di stay tune aja sampai soal nomor 10, nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabungnya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 5. Buat teman-teman yang mau gabung silakan ditonton sampai akhir live ya teman-teman ya. Setelah itu aku bakalan kasih tahu gimana cara untuk gabung. Nah ini dia, diagnosa yang bisa ditegakkan untuk Nyonya D adalah Nyonya D usia 23 tahun, G1 ya, datang ke bidan untuk ANC, keluhan mual muntah terus menerus, tidak nafsu makan dan nyeri epigastrium. Nah, tidak menstruasi 2 bulan, TTV dalam batas normal, nafas tercium, bau aseton dan planotes positif. Nyonya D ya, kenapa jadi Nyonya D? Nyonya D ya teman-teman ya.
itu khawatir dengan keadaan dirinya. Diagnosanya, oke, jadi ini berkaitan sama hiperemesis ya. Jadi hiperemesis tuh ada tingkatannya, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, tapi masing-masing tingkat ini berbeda. Dan untuk tingkatan hiperemesis sudah pernah aku share di grup belum ya materinya? Teman-teman ada yang ingat gak? Aku BTW lupa nih. Hiperemesis sudah pernah di-share belum ya sama admin di grup Telegram? Udah atau belum? Kalau belum aku share nanti di grup Telegram. Tapi kalau udah silahkan dibaca-baca lagi. Belum ya? Oh ya, kalau belum nanti silahkan diingetin admin ya teman-teman ya. Dia ingetin admin terkait materi hiperemesis, tingkatan hiperemesis. Biar di-share nanti. Ya diingetin lagi teman-teman. Kadang adminnya suka lupa. Aku juga suka lupa kayak gitu. Karena banyak banget kerjaan kami guys. Jadi harap maklum lah. Oke. Jadi perlu diingatin lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk di sini diagnosanya ya, karena dia sudah nafasnya udah berbau aseton ya teman-teman. Itu adalah hiperemesis tingkat 2 teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, untuk materi selengkapnya itu nanti aku share aja di grup Telegram ya. Jadi buat kalian yang belum gabung silahkan gabung biar dapetin materi-materinya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 silahkan dijawab teman-teman. Diagnosa, kayaknya hari ini dominan soal-soal terkait diagnosa ya. Diagnosa yang sesuai kasus di atas. Nyonya A usia 24 tahun, G1 usia kehamilan ya, 39 minggu, datang ke bidan mengeluh kencang-kencang. Cara masuk grup Telegramnya Kak Marwa, silahkan stay tune terus ya sampai ke soal nomor 10. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegramnya. Oke. Perut terasa nyeri ya yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, itu didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernafasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada SBR. Setinggi pusat kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosanya teman-teman. SBR itu adalah segmen bawah rahim. Nah ini ciri-ciri akan terjadinya ruptur teman-teman. Akan terjadinya ruptur. Nah ini dikatakan diagnosisnya berarti adalah yang E teman-teman. Ruptur uteri iminen. Iminen ini maksudnya adalah terancam akan terjadinya ruptur. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Teraba lekukan ya melintang pada SBR teman-teman ya. Teraba lekukan melintang pada SBR. Nah ini ciri-ciri akan resiko terjadi ruptur uteri. Maka jawabannya adalah yang E. Dia belum terjadi ruptur ya, tapi akan terancam mengalami ruptur. Sedangkan ruptur itu memang sudah terjadi robek teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang E. Lanjut ya ke soal nomor 7. Nah ini dia ukuran panggulnya, dia masih ingat nggak nih? Aku ukuran panggul juga agak lupa-lupa ingat ya. Jadi harus sering-sering buka buku lagi nih biar ingat. Oke teman-teman, seorang ibu masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat pada panggul ya. Pada saat diperiksa VT maka didapatkan panggul ukuran Nagel ya kurang dari 1 sampai 2 cm. Maka diagnosa pada ibu tersebut adalah untuk ukuran panggul materinya udah pernah di-share belum teman-teman? Materi ukuran panggul itu udah pernah di-share belum ya di grup Telegram? Maaf telat kakak, dimaafkan Kak Maria. Oke teman-teman, kira-kira ukuran panggul belum ya? Silahkan diingatin admin ya, berarti ada 3 materi yang harus di-share. Yaitu yang pertama tadi fase janin ya, kemudian apalagi tingkatan hiperemesis, dan ini ukuran panggul ya teman-teman ya. Oke, nah diagnosanya itu adalah ukuran panggul sempit ya, karena panggul normal itu dia pada ukurannya ini dia harus lebih dari 1 sampai 2 cm teman-teman. Ukurannya itu 1 sampai 2 cm lebih dari panggul yang normalnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, sekali lagi diingetin admin ya, teman-teman, takutnya lupa nanti nggak ke-share nih. Diketahui seorang bidan melakukan pemeriksaan panggul luar ya pada pasien tersebut, datang melakukan ANC pada bidan. Hasil pemeriksaan panggul luar yaitu distansia spinarum adalah 20 cm, distansia cristarum adalah 24 cm, kemudian lingkar panggul 78, bodel gue
Model gue ini maksudnya ini ya, model gue itu maksudnya conjugata vera, teman-teman. Conjugata externa, sorry. Externa. Itu adalah 18. Nah, bagaimana keadaan pasien tersebut? Kira-kira gimana nih keadaan pasiennya? Distansia spinarum itu normalnya mulai dari 24 sampai 26 cm ya, teman-teman ya. Itu distansia spinarum. Nah, ini udah kurang nih. Curiga kita berarti langsung ke CPD ya, teman-teman ya. Kemudian distansia cristarumnya itu adalah 24. Normalnya berapa, teman-teman? Normalnya itu 26 sampai dengan 28 ya. Kayak gitu. Nah, model gue untuk conjugata externa itu normalnya 18 sampai dengan 20. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Ada kemungkinan mengalami kesulitan bersalin normal, teman-teman ya. Kemungkinan mengalami kesulitan bersalin normal. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. Next ke soal nomor 9. Dari 8 soal ada yang masih benar semua enggak? Dari 8 soal ada yang benar semua? Ada yang benar semua, boleh komen-komen di kolom komentar. Yang udah salah juga nggak apa-apa, komen-komen aja di kolom komentar. Saya Kak, wih keren Kak Bidan PKM Kombi nih. Kak Yusna ini udah pernah di grup tele, makanya benar. Siap. Udah pernah ya, aku juga lupa. Saking banyaknya soal yang aku bikin sampai lupa guys. Oke, lanjut ya ke soal nomor 9. Nah, Nyonya A ya usia 28 tahun, hamil 8 minggu, memeriksakan kehamilannya. Saat ini Nyonya A memiliki berat badan 58 kilo. Berat badan sebelum hamil itu 56 kilo. Berapa kenaikan berat badan normal pada ibu hamil TM1? Kira-kira kenaikan berat badan Nyonya A ini normal atau kurang atau berlebihan untuk TM1, teman-teman? Untuk TM1 kira-kira penambahan berat badan Nyonya A ini masih normal atau berlebihan atau kurang? Boleh komen-komen di kolom komentar guys. Berlebih. Emang normalnya berapa sih Kakak Nur Aini? Kakak Nur normalnya berapa? Normalnya berapa kenaikan berat badan untuk TM1 pada ibu hamil? Kak, kirim materi-materi semua ukuran-ukuran bagian panggul Kak di Telegram Kak. Oke Kak Anti Sawili ya, tolong diingetin admin lagi, di-chat aja di grup Telegram ya, materi-materi apa yang harus di-share ya. Kayak tadi kan hiperemesis gravidarum tingkatannya, kemudian fase janin, dan satu lagi ukuran panggul. Silahkan di-chat aja di grup Telegram ya, nanti biar adminnya ingat guys. Iya, jadi ukuran kenaikan berat badan itu kurang lebih 1 sampai 2,5 kg ya. Tapi di sini yang mendekati itu adalah 1,5 sampai dengan 2 kg. Berarti kenaikan Nyonya A itu adalah normal, teman-teman, yaitu dari 56 ke 58. Seperti itu. Dia berarti naik 2 kilo ya, itu masih keadaan normal. Untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang C. Next ke soal nomor 10. Putus-putus, yang lain suara aku putus-putus enggak nih? Yang lain suara aku putus-putus enggak? Nah, lanjut ke soal nomor 10 ya. Enggak, oke, aman Kak, siap kalau aman. Oke, silahkan di stay tune ya, karena habis ini ya buat kalian yang mau masuk ke grup Telegram, aku bakalan kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegramnya. Silahkan stay tune terus. Sudah saya chat Kak di grup tele. Oke, siap. Lanjut ke soal nomor 10. Nomor 9 jawabannya apa Kak? Nomor 9 tadi jawabannya C Kakak. 1,5 sampai 2 kg. Kak, besok live jam berapa? Besok kasih tahu dulu ya teman-teman. Soalnya aku besok mau ada kegiatan sih teman-teman ya. Aku mau keluar kota sebentar buat ketemu sama dokter spesialis. Jadi kemungkinan bakal pulangnya agak larut deh. Tapi kalau misalnya aku sempat terkejar live kita, aku bakalan kabarin. Tapi kalau misalnya nggak terkejar ya berarti kita lanjut di hari Rabu ya teman-teman ya. Karena aku besok ada jadwal ketemu sama dokter spesialis. Oke, lanjut ke soal nomor 10 guys.
Salah satu fungsi hipervolemia pada kehamilan adalah semangat ya Kak, siap Kak Mona semangat juga. Semangat Kakak, semangat juga Kakak Oi. Kakak Oi nih. Namanya Simply. Oke, salah satu fungsi hipervolemia teman-teman pada kehamilan. Hipervolemia ya, ada hipovolemia ya. Jadi ada hipovolemia dan juga ada hipervolemia. Itu tujuannya adalah untuk apa nih? Yang A meningkatkan aktivitas jantung ibu, yang B meningkatkan metabolisme ibu agar energi sama hamil dapat terpenuhi. Yang C melindungi ibu dari kehilangan darah berlebih selama partus. D meningkatkan ketersediaan darah untuk fetus. Yang E mencegah terjadinya hipertensi gravidarum. Nah, hipervolemia itu salah satu fungsinya itu adalah untuk melindungi ibu dari kehilangan darah berlebihan atau perdarahan, teman-teman ya. Kalau HB-nya bagus, itu pasti resiko terjadi perdarahan lebih kecil ya ketimbang yang HB-nya rendah. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman ya, segitu aja untuk soal hari ini. Itu ada 10 soal. Kira-kira kalian benar berapa? Ada yang benar semua nggak nih? Boleh komen-komen di kolom komentar. Oke, buat tadi teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram ya, silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN dan silahkan di follow untuk dapetin potongan sebesar 20.000 untuk setiap pembelian ebook plus dengan grup Telegram. Ya, buat kalian yang mau order langsung klik aja link WhatsApp admin di sini karena lebih fast respon ketimbang DM di Instagram teman-teman ya, karena DM di Instagram itu agak slow ya. Jadi kalau untuk fast respon langsung aja klik link WhatsApp admin di sini. Jadi buat kalian yang misalnya udah follow bakalan dapat voucher di setiap live aku sebesar 20.000 untuk setiap pembelian ebook 2024 dan sudah termasuk dengan grup Telegramnya teman-teman. Jadi harga normal itu 120.000. Jadi 100.000 aja ya di setiap live-nya aku, dan itu kuota terbatas untuk 5 orang tercepat aja teman-teman. Silahkan digercep-gercepin ya, karena banyak banget orang-orang yang udah nggak kebagian kuotanya lagi. Kalau udah nggak kebagian kuota itu udah kembali ke harga normal yaitu 120.000. Jadi kalau kalian gercep sekarang nih bisa hemat 20.000 ya. Dan untuk grup Telegram itu berlaku untuk grup Telegramnya itu berlaku sampai kalian selesai live. Aduh otak aku. Selesai P3K teman-teman, sorry. Sedangkan untuk ebook itu berlaku seumur hidup teman-teman ya. Jadi silakan digercep-gercepin dan di WA aja adminnya nih. Oke teman-teman, segitu aja dari aku ya 10 soalnya. Semoga bisa membantu persiapan kalian ya. Dan sekali lagi jangan lupa diingetin sama adminnya ya untuk materi yang belum pernah tershare. Oke, sekian dari aku. Untuk besok live atau tidak aku infokan lagi besok ya, besok sore deh apakah live atau enggak ya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Thank you so much buat kalian udah berpartisipasi dan bergabung ke live aku. Sampai jumpa, bye bye.